Baik, alhamdulillah. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, dipuji itu enak. Benar? Enak menurut apa? Enak menurut nafsu, enak menurut iman. Nafsu. Jadi orang yang senang dipuji dan terus mencari pujian adalah orang yang memanjakan nafsu. Orang yang diperbudak nafsu. Jelas hadirin? Kayaknya kurang jelas nih, yang ngangguk cuman satu. Dipuji itu enak. Tapi enak menurut apa? Enak menurut iman, enak menurut nafsu. Nah, jadi orang yang senang dipuji yaitu orang yang senang memanjakan nafsu. Makanya orang yang senang dipuji disebut riya, orang yang tidak ikhlas. Nafsu itu sukanya secara umum tidak mau kepada yang Allah sukai. Kalau kritik, saran, koreksi itu enak atau tidak? Tidak enak. Menurut apa? Menurut iman atau nafsu? Tuh udah kita mau memanjakan nafsu, ya. Kalau menurut iman dipuji-puji kita baik atau buruk? Menurut iman, keyakinan dipuji-puji itu bisa baik atau buruk? Buruk. Rasulullah malah menyuruh menaburkan pasir. Tentu saja ini pujian yang bisa merusak iman. Aduh akang, meni soleh. Itu pujian baik atau buruk bagi kita? Oh, bisa ngerusak iman. Langsung merasa soleh. Abdi mah meni kagum. Saya mah lihat kagum, lihat mbak itu, melihat teteh, melihat itu meni mulia akhlaknya. Ini baik atau buruk pujian ini kalau disebutkan ke orangnya? Ngerusak ini teh hadirin. Ini orang-orang yang membinasakan. Itu kita akan kemakan itu oleh pujian itu. Jadi merasa soleh, merasa solehah, merasa mulia, merasa suci. Tidak ada dalilnya orang akan bagus kalau dia sudah merasa soleh. Yang bagus itu adalah merasa banyak dosa, merasa banyak aib. Ini ada dalilnya tentang orang yang merasa suci. Coba dibacakan, Ustaz. Gimana sih orang yang merasa suci, merasa mulia? Makin banyak dipuji, makin keras hati itu. Makin bebal, makin susah ingat ke Allah. Ingatnya hanya ke dirinya sendiri. Kalau orang sudah terbiasa dipuji, dia nggak bisa melakukan apapun selain terus memikirkan supaya dia tetap dipuji. Jelas hadirin? Dia nggak akan bisa ngurus keluarga, tidak akan bisa ngurus orang tua, tidak akan bisa ngurus pekerjaannya, tidak akan bisa ngurus suaminya, anaknya, istrinya, mertua, orang tua. Tidak akan bisa ngurus apapun karena sibuk dengan bagaimana supaya dia tetap dipuji. Gak bisa ngurus apa-apa. Makanya hati-hati, hati-hati. Pujian itu bahaya.
Jujur aja ya, dulu zaman Jim ya, saya bahasa Inggrisnya Agim kan bahasa Inggris Jim ya. Waktu zaman wah dipuji-puji, dikagum-kagum orang, tamu ribuan, puluhan ribu datang. Apa yang bisa saya lakukan? Gak ngurus anak-anak, gak bisa. Tanya Gaza. Anak-anak tahu kalau saya datang, dia pada nyumput di luar tamu baris. Anak-anak gak pengen. Tanya santri, apa saya ngajar? Enggak. Kemakan itu oleh pujian. Makanya sekarang madu nikmat. Tadi nanti jam 5:30 udah ngajar SMP. Dulu boro-boro ada SMP-nya juga nggak ada dulu. Bagi saya pribadi mah pujian, kekaguman yang disebutkan langsung ke kita mah itu menyembelih ya. Nggak usah diomongin ke kita mau ngapain ya. Hati-hati nih, yang senang dipuji mah bersiaplah punya hati bebal. Tahu bebal? Udah nggak ada kepekaan. Siap-siap punya hati penuh penyakit. Siap-siap punya hati yang keras membatu. Siap-siap tidak bisa tobat. Karena orang yang senang dipuji susah tobat, nggak bisa nangis. Paling nangisin kalau ada yang nggak muji ya. Silakan bacakan Ustaz, maaf. Surat An-Najm ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu dari tanah. Lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Nah, jangan. Nah, orang-orang yang dipuji kemakan. Jadi makanya apa sih yang kita perlukan? Aset bagi kita itu justru koreksi, kritik, saran, itu rezeki. Sekarang kan ada keripik maici ya. Nah, kritik maici yang kita perlukan. Boleh keripik juga ya. Padahal keripik itu pedas. Sampai dower atuh makannya. Tapi ngalekik we rawas hadirin. Terus lata-lata terus. Pedas sekali. Harusnya kritik sepedas apapun cari terus. Karena tidak ada bahayanya. Keripik mah kerasa sampai dower ya. Tapi kritik mah enggak ngelukain wajah kita, badan kita. Tapi saya sakit. Itu mah orang yang sombong yang kalau dikritik sakit itu. Batarul haq, orang yang mendustakan kebenaran. Saya tersinggung. Orang sombong yang tukang tersinggung mah. Tersinggung yang enggak enak mah tersinggung tronton, yang enggak truk. Minimal bajaj itu nggak enak ya. Tapi diomongin orang, dikritik sepedas apapun, rambut rontok tidak? Kan? Kulit langsung merudul nggak? Telinga copot? Enggak, nikmat. Jadi kalau ada yang ngasih tahu, yang bener dong kamu jadi santri. Wah, saya tersinggung, sombong, lebay, cengeng. Harusnya kita nikmati tawasobil haqq, tawasobil sabr. Orang yang saling menasehati benar.
Kalau kita memberi nasihat, masukan, harus tersembunyi, dijaga privasinya, dan selembut mungkin. Itu kalau kita yang memberi. Tapi kalau orang memberi masukan ke kita, kita nggak bisa nawar. Karena yang paling penting kan bukan caranya kalau orang ke kita, tapi isinya. Ini jangan ditiru cara mengoreksi ini ya. Sedang duduk begini, coba AA sedang duduk begini. Kan di bawah nggak lihat nih kursi karena sibuk ke depan. Terus ada yang ngasih tahu dari depan. Ini kebetulan di bawah ada kalajengking dan ular, tidak kelihatan. AA, awat. Itu pakai matanya. Itu ular. Ngomong aja itu bahaya. Kira-kira yang kita pukul yang mana? Di sini ada kayu nih kan. Cik atuh pakai itu pikirannya, jangan ngomong aja bahaya tah. Mana yang kita pukul? Yang ngasih tahu atau ularnya? Yang ngasih tahu dulu terus ularnya. Dasar ngaco yang atau begini, ular udah mau ngegigit. Assalamualaikum. AA yang baik hati, sebetulnya saya ingin sekali menjaga perasaan AA. Bolehkah saya beritahu di bawah itu, maaf ya, ada ular. Itu udah dipatuk tuh kaki kita ya. Kita mah kalau ada yang ngasih tahu tuh sakit hati, jengkel, tersinggung. Itu ciri khas orang-orang yang ujub, orang-orang yang sombong, orang-orang yang munafik, orang-orang yang punya Tuhan lain selain Allah, yaitu Tuhannya pujian dan penghargaan orang. Makanya disebut la yadkhulul jannah, tidak masuk surga man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, yang di dalam hatinya ada takabur walau sebesar zarah. Apa itu takabur? Batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan meremehkan manusia lain. Ayo jangan cengeng ya kalau ada yang ngasih masukan tuh. Bu, Ibu, Bu, maaf ya, Ibu udah pakai kerudung rapi, mau kena kerudung rapi, bros mahal, udah keren, punten ya, tapi di pojok mata ada simpenan. Maaf yang sedang sarapan ini, aduh saya jadi nggak tega, cileh ya. Mana yang Ibu perlukan? Di sini cileh, terus di sini rada rebek bekas yang keringnya ya, dan di punten ya, dan di hidung juga ada kenang-kenangan. Mana yang lebih Ibu perlukan coba? Aduh Ibu, meni awet muda, meni bersih eta wajah teh, dan itu awet pasti eta teh, cileh dan korong teh tetap di sana tuh. Mana yang Ibu perlukan? Coba jawab, pujian atau orang yang ece naon eta beungeut teh meni geuleuh. Cileuh eta cileuh weh. Mana yang lebih, atau mau begini? Maaf ya, demi kebahagiaan Bunda, boleh diperiksa di antara sudut mata. Pusing. Mending kena cileuh tah. Geuleuh ningalina ya yang utah. Kita jangan ngomong gitu ya, kita jangan ngomong gitu. Tapi kalau ada yang ngomong begitu, itu kan ngomong gak enak. Apa yang terpentingnya? Informasinya. Informasinya nih, ada ular yang mau matuk. Kita nggak bisa tersinggung oleh orang yang ngasih taunya. Mungkin dia dari turunan mana gitu ya, yang suaranya keras. Tapi kan esensinya apa? Nah, kita mau lebih sibuk dengan cara daripada dengan sibuk dengan isi. Nah, makanya masalah kita tuh dua. Satu, nggak bisa fokus. Yang kedua, salah fokus.
Cek geuleuh ningali beungeut maneh mah hayang utah tersinggung. Kamu hayang utah ningali beungeut urang? Harusnya kunaon geuleuh eta cileuh. Maaf ya hadirin sekalian. Jelas tidak nih? Orang-orang yang sombong mah nggak mau dikasih tahu. Makanya ya punten ya, kalau di dalam ilmu bisnis itu ya yang sangat penting itu adalah kritik masukan dari klien. Tidak bisa, kita sudah dagang dengan sopan, kita sudah dagang dengan ramah, tapi kenapa orang itu nggak mau beli? Padahal saya sudah sopan, padahal saya sudah ramah, harga sudah murah. Iya, memang sopan, ramah, tapi ini kalau lotor, kelek, bau, ya nggak pakai singlet, mangga beli tapi singlet kotor, dahdir ngajeblak ya kan. Nah hadirin sekalian, mendingan kita berikan kuesioner. Kenapa? Bagaimana? Oh saya kurang nyaman kalau datang, ternyata penerima tamunya ketus, ternyata orang itu jauh lebih bagus. Dulu nih Pak, di pesantren ini saya ingat ini ada seorang karyawati santri karya ya. Beliau ada orang AA itu santri itu tuh orangnya jarang senyum. Dia jualan di sana tapi ketus, kurang ramah, enggak 5S, tidak senyum, salam, sapa. Ada 3 tuh yang ngomong gitu. Lalu temui santri ini, saya dapat informasi, jangan nyebut banyak kalau 3 mah 3 aja ya. Saya dapat informasi katanya kurang senyum, kurang ramah. Silakan aja ditafakuri bisa benar atau enggak. Sorenya itu datang ke rumah tuh santri itu bawa 1 bungkus apel. Terima kasih. Sesudah saya renungkan dan saya tanya kiri kanan saya, memang ternyata saya ini kurang ramah, kurang senyum. Saya mohon maaf ini sudah mengecewakan banyak orang. Dan terima kasih atas informasinya. Terimalah, ngasih apel itu. Dikritik tuh ngasih apel. Sekarang saya kalau pengen apel suka ingat dia apalagi nih yang harus saya katakan. Jadi kritik, saran, koreksi itu adalah aset. Itu secara syariat. Tetapi secara hakikat kita yang minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu tekan minta ke Allah 17 kali sehari minimal. Minta diberi petunjuk. Nah Allah ngasih petunjuk ke kita ya sesuka Allah. Lewat apa aja. Bisa lewat ulama yang bicaranya bijak, bisa lewat anak, bisa lewat teman, bisa lewat pembantu, bisa lewat kucing, bisa lewat kuda. Ya belum di absen pagi ini hadirin. Kemarin itu ada tuh santri karya juga. Beliau, maaf deh pasti beliau dengar, punten ya Kang diceritakan. Beliau sendiri yang cerita, ini kuda ini kecil gini. Kebetulan beliau tinggi. Lihat kuda, ayah mah enteng ya, kuda teh letik ya. Hasilnya apa? Hasilnya beliau ada dalam solokan ya kan. Dilempar itu oleh kuda. Akhirnya itu kan teguran lewat kuda. Oh, meremehkan. Allah tahu. Bukan kuda tahu hati penumpang, Allah tahu hati kita. Benar? Ini kita lagi ujub, kita lagi takabur. Oleh Allah teh langsung ke kudanya diinformasikan, alungkeun. Tinggal ditekukan kepala kuda, kaki lurus, yang belakang toel langsung ngaceng. Kemarin waktu ulang tahun Darut Tauhid Jakarta,
ada pembukaan. Pembukaannya apa coba? Memanah. Jadi balon itu dipanah, lalu spanduk terbuka. Waduh, kan keren ya. Apa yang terjadi hadirin ketika jangan dulu, kan lama kemarin pergi tidak latihan memanah. Ini cara Allah menegur, Pak. Pas sampai jangan langsung, latihan dulu. Udah lama enggak mana. Akhirnya mana? Shoot. Tep. Waduh, meletus, langsung terbuka. Bangga. Itu lagi enggak ada orang tuh, cuman sedikit yang nontonnya. Nah, giliran waktunya, Pak. Jamaah udah banyak. Panitia pura-pura ya, biasalah begitu, sok ngaganggu jamaah. Siapakah yang akan memanah? Aduh, saya teh cicing. Oleh Agi more. Tuk 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 tuk. Eta mah hadirin teu keuna. Ya Allah, padahal maaf ya kalau lagi latihan eta malah sasaran empuk lah begitu ya. Gepuk lah ya. Sepok mah kena lah itu mah. Walaupun pakai mata sebelah juga. Ya tetap sebelah ge ngelihat hadirin. Justru itu yang bikin kena ya. Barang aku sebelah ge kena. Iya, justru kalau dua-duana teu kena. Hadirin, itu mah sep balon teh ke pinggirnya, sep ke sini. Dua sep. Allah, kata pembawa acara, ya inilah ya membuat tegang. Padahal benar-benar nggak kena. Sep itu mah balon di tengah. Nah, mana teh sekeliling balon. Loh, pas terakhir teh kelima baru meletus hadirin. Tuh lihat kata pembawa acara tuh oleh Ahmad dikelilingi balon. Padahal benar-benar nggak kena, itu asli hadirin. Dasar pembawa acara setia hadirin menjaga perasaan saya. Tapi dasar jamaah wah benar ya ama dikulilingan balon deh. Tapi asli hadirin nggak ada yang niat ngulilingin. Ya Allah, ya Allah, engkau mah memberitahu ya walaupun biasa segitu, tapi dah ada ujubnya, ada riaknya, betul? Malu nggak balon nggak kena-kena? Ngapain malu? Yang memalukan mah ujub. Udah oleh Allah diatur gitu. Mungkin wah kalau gitu terjagoan mana yang nggak apa-apa disebut terjagoan gedanya ya. Dan nggak penting disebut jagoan mah, yang penting mah kalau ada perlu kita mampu, itu aja, betul? Nah itu teh teguran dari Allah hadirin. Istighfar, istighfar. Makanya mulai sekarang mari kita nikmati orang-orang yang memberikan kritik, saran, koreksi, itu jauh lebih berharga daripada puji, penghormatan, kekaguman yang sebetulnya nggak cocok. Kita kan dihormati orang lain cuma satu sebabnya. Apa? Karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, dan kekurangan kita. Demikian hadirin sekalian, kepada warga Batam, insya Allah, di Jakarta sekarang udah bisa mendengar acara ini lewat radio Nuri, El Nuri, ada itu radio itu? Mudah-mudahan ada ya, insya Allah. Beliau merilai acara ini. Jadwal di Jakarta hari ini adalah di Masjid Istiqlal, Raya Istiqlal, untuk khotbah Jumat, dilanjutkan pergi ke Batam, nanti malam di masjid, pokoknya ada sebuah masjid di Batam, cari sendiri ya, Al-Kausar ya, di Batam. Kemudian subuhnya siaran pagi besok di Masjid Darul Islah di Batam juga, lalu jam 10-nya di masjid ini yang bagus, Jabal Arafah. Dan teman-teman yang menyimak di Banjarsari, malam minggunya di Banjarsari, hari minggunya di Bandung ya, di alun-alun Bandung. Ada yang nanya, itu tiap malam ganti kota, ganti pulau, itu capek enggak? Capek Acep, capek. Cuma senang ya, bisa berbagi ilmu, bisa silaturahim. Badan mah nggak bisa dipungkiri, capek.
Tapi kan yang berat itu bukan capek badan, yang berat itu capek hati. Kalau capek badan enak tidur, kalau capek hati nggak bisa tidur. Makanya nikmati agar tidak capek hati harus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Supaya tidak capek hati harus belajar ikhlas. Karena hati itu menjadi capek kalau hati ini berharap dari selain Allah. Itu yang bikin capek. Jelas? Kalau ada yang capek sekali hatinya, monggo periksa. Pasti ada selain Allah yang menjadi harapan sandarannya. Terima kasih. Jam 5.30 pas. Ini bagian Ustadz Fahrudin yang melanjutkan. Saya bagian ngajar di SMP. Jam 6 nanti akan turun dari Eko kuda. Maaf ya, ini santri di sini namanya Zulfikar, Sakep dan Duldul. Oh, dan Haizum. Haizum itu kuda yang putih indah ya. Nanti boleh Bapak Ibu di sini kalau mau silaturahim ya. Pelatihan juga ada, dan mudah-mudahan Sabtu Minggu bagi yang berminat berlatih berkuda. Mahal enggak bayaran di Darut Tauhid latihan kudanya? Enggak. Seikhlasnya. Mau sedekah boleh, enggak sedekah juga enggak apa-apa. Tapi kuda tahu ya mana yang sedekah yang enggak ya. Selalu perbuatan itu kembali kepada dirinya ya. Jadi tingkat jinaknya itu ada kemungkinan ya berkaitan dengan ketulusan. Silakan kalau mau manfaatkan. Sekarang sudah ada 9 kuda, hari Minggu datang lagi 5 kuda, jadi ada 15 kuda di Darut Tauhid, sehingga kalau ada 100 orang itu cepat bisa berlatihnya karena kudanya disiapkan banyak, insya Allah. Terima kasih hadirin sekalian. Ustadz Fahrudin mohon dilanjutkan, jamaah tetap di sini. Saya ke bawah dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah dan juga para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan adalah syahrul riyadhah, bulan pelatihan. Goal dari pelatihan kita adalah la'allakum tattaqun, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat tahunan. Kenapa ayat tahunan? Karena keluarnya setahun sekali, yaitu ketika bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang bulan Ramadan beliau menyampaikan khutbah ya. Khutbah di hadapan para sahabat. Khutbah beliau, ya ayyuhan nas qad adallakum syahrun adimun mubarakun. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian syahrun adimun mubarakun, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Kenapa dikatakan di sini menggunakan kata-kata ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu? Karena keberkahan bulan Ramadan ini tidak hanya Allah berikan kepada kaum muslimin. Kita lihat di Indonesia nih, ketika bulan Ramadan yang merasakan panen bukan hanya kita saja, tapi semua merasakan. Betul kan ya?
Di pasar baru yang jualan bukan orang Islam semuanya, sebagian non Muslim ikut panen, bahkan lebih banyak panennya gitu. Di Tanah Abang juga sama. Di zaman Rasulullah ya, orang-orang kafir juga merasakan. Kenapa? Di bulan Ramadan ketenangan itu lebih meningkat, suasana lebih kondusif ya, karena kaum muslimin lebih fokus beribadah kepada Allah. Kemudian peperangan itu tidak terjadi kecuali memang kaum musyrikin itu memerangi ya. Sehingga disebutkan ya ayuhan nas, menggunakan ya ayuhan nas. Kemudian disebutkan syahrun adimun, bulan yang agung. Ini agung itu kan sifat Allah ya. Tapi Rasulullah gunakan sebagai sifat bulan Ramadan yang penuh agung. Kemudian syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Kenapa dikatakan bulan yang penuh berkah? Karena setiap amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti tanggal 1 Ramadan begitu sudah adzan maghrib tiba, itu berbeda nilai pahalanya di sisi Allah. Insya Allah hari Jumat yang akan datang kita sudah melaksanakan ibadah saum, sehingga nilai pahala yang kita lakukan di hari Jumat yang akan datang itu berbeda dengan amalan yang kita lakukan di hari Jumat hari ini. Sama hari Jumat, tapi nilainya sudah berbeda karena Jumat yang akan datang kita sudah berada di bulan Ramadan. Kemudian syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Kata Rasulullah, di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini merupakan bagian karunia Allah. Dan Lailatul Qadar ini hanya Allah berikan di masanya Rasulullah SAW. Ini sebagai penyeimbang karena umat-umat Nabi terdahulu Allah berikan umur yang panjang. Sehingga ketika umurnya panjang, kesempatan untuk beramalnya juga lebih banyak. Tapi umat Rasulullah umurnya sedikit, pendek ya. Sekarang saja rata-rata berapa sih? 60, 70, 80, 100 itu sudah termasuk makhluk langka. Gitu. Sudah termasuk jarang di daerah kita, di kampung kita yang usianya mencapai 100 tahun sekarang sudah jarang. Mungkin juga susah mencarinya. Oleh karena itu Allah berikan khairun min alfi syahr. Kemudian syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan, bulan di mana di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah saum. Kemudian wa qiyamul lailihi tatawwu'an. Di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala juga menganjurkan kepada kita, bagian Rasul mencontohkan kepada kita untuk menghidupkan malam di bulan Ramadan. Mangqama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Berarti kalau kita melihat hadis inilah yang afdolnya menghidupkan malam di bulan Ramadan. Malamnya banyak beribadah, siangnya kurangi aktivitas supaya Pak malamnya bisa banyak beribadah. Kadang-kadang terjadi di kita siangnya sibuk sehingga malamnya taraweh saja ngantuk. Taraweh biasanya nyari yang sedikit dan yang paling cepat. Benar ya? Kalau masjid yang tarawehnya panjang itu suka nggak laku, ya. Bahkan kapok saya taraweh di sini. Kenapa? Habis panjang banget, keburu kolaknya basi. Wah, gitu. Harusnya kita mencari yang tarawehnya lama, bacaannya panjang, sehingga betul-betul menikmati. Termasuk kenapa di Indonesia
sebelum tarawih itu ada kajian terlebih dahulu. Kan sebagian besar di masjid-masjid sekitar kita kan sebelum tarawih ada ceramah terlebih dahulu. Ini sebenarnya satu kesempatan untuk thalabul ilmi. Yang kedua adalah memanfaatkan malam di bulan Ramadan untuk qiyamul lail. Karena kalau langsung tarawih cepat pulang. Ya. Jam 8 sudah sampai di rumah lagi. Bahkan kadang-kadang belum sampai jam 8. Kan kalau yang dibaca surat pertama At-Takatsur, kedua Al-Ikhlas. Kemudian berikutnya Al-Asyr, yang kedua Nun, Allahu Akbar. Gitu. Jadi cepat sekali kan gitu. Memang bacanya panjang, Nun, panjang ya. Tapi hanya satu huruf ya, satu ayat. Nah, pendek kalau yang seperti itu setengah jam sudah selesai. Apalagi kalau gesit imamnya. Wah, itu lebih cepat lagi. Makanya ada tambahan tadi dengan kultum. Apa kultum? Kuliah terserah antum. Bukan 7 menit, terserah antum. Dimanfaatkan. Baiknya nanti kita biasakan mencari yang memang lebih panjang. Insya Allah di Darut Tauhid kita targetnya 1 malam 1 juz. Hah? 1 juz? Ini tarawih juga belum sudah. Jadi kita merencanakan 1 malam 1 juz. Mudah-mudahan bisa dinikmati. Memang agak lebih telat pulangnya ya. Yang lain sudah pada tidur sampai rumah. Mungkin yang di sini belum selesai karena harus mengejar target ya, artinya ulul qiyam. Kemudian man taqarraba bihi bi khoslatin, ini melanjutkan khutbah Rasulullah, man taqarraba bihi bi khoslatin minal khairi kaman adda faridatan fi ma siwahu. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengerjakan amalan sunnah di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala seperti dia melaksanakan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Barang siapa yang mengerjakan amalan sunnah di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala seperti dia melaksanakan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu. Dan barang siapa yang mengerjakan amalan yang wajib di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya kaman adda sab'ina, ya. Seperti dia mengerjakan 70 kali di luar bulan Ramadan. Luar biasa ya. Mengerjakan amalan sunnah, pahalanya seperti melaksanakan amalan yang wajib. Mengerjakan amalan yang wajib di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah sampai 70 kali. Masih ditambah dengan pernyataan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan lebih dari itu. Nanti tergantung kepada ilmu, tergantung kepada tingkat keikhlasan, ya. Itu akan mempengaruhi. Kemudian wahwa sahrus syabri, ya. Di bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Ujian kita adalah kesabaran. Karena kita harus menahan marah, sabar menghadapi sesuatu, sabar. Tidak dengan kemarahan. Karena tahu, wah kalau saya marah, puasanya batal enggak? Batal enggak kalau kita marah? Batal. Kalau habis marah, lapar, makan. Gitu. Jadi kalau habis marah-marah, haus, lapar, makan, ya itu batal. Jadi yang batal bukan karena marahnya, yang batal karena makannya. Kalau marahnya sendiri menghilangkan pahala puasa. Dalam hadis Rasul menyampaikan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Kam itu berapa? Banyak, berarti tidak sedikit. Nah, gitu. Tidak sedikit orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kenapa dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja? Karena dia berpuasa tapi tidak mampu mengendalikan dirinya. Dia berpuasa marah-marah, dia berpuasa matanya kurang terjaga, dia berpuasa telinganya kurang terjaga. Maka hati-hati yang suka lari pagi di bulan Ramadan. Nah ini kalau tidak dijaga matanya bisa-bisa jadi menghilangkan pahala puasa. Memang acaranya lari-lari pagi-pagi, refreshing
Tapi kalau tidak hati-hati bahaya. Kalau gitu bagaimana? Pakai kacamata kuda. Nah, kacamata kuda kan posisinya kan begini ya. Sehingga yang kelihatan yang ada di depannya saja, yang jauh nggak kelihatan. Nah, itu kacamata kuda kan. Pernah lihat kacamata kuda kan posisinya begini ya. Supaya apa? Fokus pandangannya ke depan. Kan istilah ini kan pakai kacamata kuda. Kenapa? Supaya fokus, tidak melihat kanan kiri. Cukup di depan yang dilihat. Nah, tentu saja kita tidak harus pakai kacamata kuda ya. Repot kemana-mana bawa kacamata kuda. Tapi ini menjadi bagian perhatian kita karena bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Kemudian wasabru sawabul jannah. Kesabaran ya. Balasnya adalah surga. La taghdab walakal jannah. Jangan marah dan bagimu adalah surga. Orang yang mampu menjaga nafsunya, kemarahannya, dia akan mendapatkan surga. Kemudian man fatara fihi shaiman kana maghfiratan lidunubihi wa idqa raqabati minan nar wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyanqusa min ajri syai'un. Kemudian keutamaan bulan Ramadan, barang siapa yang man fatara fihi shaiman, memberikan makan kepada orang yang berpuasa, karena baginya maghfiratan, ampunan dari Allah, lidunubihi, dari dosa-dosanya. Jadi kalau kita menjamu orang yang berpuasa, memberi makan kepada orang yang berpuasa, satu, kata Rasulullah, kita akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Luar biasa nih. Satu, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang kedua, wa'idqu raqabati minan nar, dibebaskan dari panas api neraka. Dijauhkan, dibebaskan dari panas api neraka. Yang ketiga, wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyanqusa min ajrihi syai'un. Dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Satu apa tadi? Diampuni dosa-dosa kita, dibebaskan dari panas api neraka, kemudian mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tadi. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, laisa kullana yajidu ma yafatur shaima. Ya Rasul, tidak semua di antara kami mampu memberi makan kepada orang yang berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, yu'tillahu hadzal sawab man fatara shaiman ala tamratin. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, mengampuni dosa, membebaskan dari panas api neraka, mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, walaupun hanya memberikan makan dengan satu butir kurma, bukan satu biji kurma ya. Hati-hati, nanti kurmanya dimakan, bijinya dikasihkan. Nah, bukan begitu ya. Satu butir kurma, walaupun hanya memberikan makan satu butir kurma. Au syarbati ma'in, ataupun satu teguk air minum. Tapi jangan kemudian benar-benar dipahami satu teguk air minum. Ayo santri, buka mulutnya semuanya, cerut, dan itu karena satu teguk kan. Artinya walaupun hanya sedikit yang kita berikan kepada orang yang berpuasa, Allah berikan pahala satu, ya, dapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa, diampuni dosanya, dibebaskan dari panasnya api neraka. Subhanallah. Jadi bahkan aumat qotila banin, ataupun satu tetes susu. Jadi satu teguk air minum ataupun satu tetes susu. Tapi jangan kebangetan begitu ya gitu. Satu tetes itu. Beli susu kotak satu. Ini instruksinya santri, pokoknya harus cukup sampai ujung. Santrinya 50, berarti satu kotak itu 50. Bener satu tetes ini. Nah, intinya makanan yang membatalkan puasa, karena satu tetes pun itu sudah termasuk membatalkan, satu teguk sudah membatalkan. Kesempatan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana ibu-ibu di rumah? Ibu-ibu di rumah kan menyiapkan hidangan makanan untuk keluarga yang berpuasa, dapat pahala, dapat pahala. Gimana bapaknya? Bapaknya dapat pahala, dapat pahala. Kenapa? Uangnya dari bapak. Gimana anak-anak? Supaya anak-anak dapat pahala, anak-anak yang menyajikan, kan begitu. Bapak ngasih uang, belanja ke ibu, ibu belanja kemudian masak, nanti di rumah anak-anak yang menyajikan.
di meja makan. Sehingga apa? Suami, istri, anak-anak semuanya kebahagiaan, dapat pahala seperti pahala kita berpuasa. Di Masjidil Haram itu biasanya orang Arab pada saat menjelang buka puasa, mereka dari hotel bawa kantong kresek yang penuh dengan makanan. Makanan beliau itu dikasihkan kepada yang lain, beliau menerima dari yang lain. Jadi bukan makanan bawaan sendiri. Dan yang dibawanya pun makanan yang enak. Karena supaya dimakan, kalau tidak enak, ya tidak dimakan. Kalau memberi makan kepada yang berpuasa di masjid misalkan, yang kira-kira makanan cepat laku. Jangan kerupuk, bala-bala yang sudah 3 hari dipanasin, sampai kalau untuk melempar itu kucing dilempar pakai itu langsung teriak. Kenapa? Saking kerasa, dibawa ke masjid, sampai di masjid juga nggak laku-laku, bawa pulang lagi, digoreng lagi, sampai jadi batu kan gitu. Ini bala-bala ataupun batu. Jadi manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya bulan Ramadan. Makanya Bapak Ibu sekalian, dalam rangka menghadapi bulan Ramadan, ya, apa yang harus kita persiapkan? Kemarin sudah sedikit kita bahas di hari Sabtu, ya, sedikit saya menyampaikan tentang persiapan menghadapi bulan Ramadan. Kiat menyambut datangnya bulan Ramadan. Satu apa? Memperbanyak doa kepada Allah. Doa supaya kita dipertemukan sampai bulan Ramadan. Ya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Awas jangan sampai tertukar Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa mau makan. Jadi minta kepada Allah agar Allah pertemukan kita sampai bulan Ramadan. Yang kedua, minta kepada Allah agar Allah berikan kesehatan kepada kita. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ini zikir yang maksurat, ya, yang selalu dibaca oleh Rasulullah di pagi dan petang. Nah, ini diamalkan juga dalam rangka menyebut bulan Ramadan, doa ini dibaca. Kemudian yang ketiga, minta kepada Allah, ya, agar Allah limpahkan rizki yang kepada kita, supaya apa? Supaya kita bisa banyak bersedekah, bisa banyak membantu orang lain, bisa menjamu saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Yang kedua, yang kiatnya adalah konsisten terhadap doa, ya. Artinya apa? Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita minta, gunakan permintaan kita tersebut untuk sesuai dengan apa yang kita inginkan di awal. Misalkan begini, ketika sekarang, ya Allah, limpahkanlah rizki yang berkah di bulan Ramadan, ya Allah, supaya saya bisa banyak bersedekah. Nah, ketika Allah sudah melapangkan rizki kita, memudahkan jalan rezeki kepada kita sehingga uangnya banyak, misalkan di bulan Ramadan, jangan lupa, jangan sampai begitu uang sudah banyak, aduh sayangnya, saya handphonenya sudah jadul, ini layarnya sudah tidak jelas, sudahlah ganti handphone saja. Niat awalnya minta kepada Allah supaya banyak sedekah, ternyata pada saat sudah diberi oleh Allah, ternyata apa? Ganti handphone. Ya, sepatu baru 2 bulan sudah ganti lagi. Kan Ramadan, Lebaran nanti kan harus pakai sepatu baru, baju baru. Padahal kan laisal aid liman labisal jadid, kan itu innamal aid liman ta'atuhu tazid. Tidak dikatakan orangnya aid, orang yang dengan menyambut Idul Fitri itu dengan pakaian yang serba baru. Tapi orangnya aid, orang yang kembali adalah orang yang selesai melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, imannya semakin bertambah. Kemudian yang ketiga, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, man farraha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran. Ini hadisnya lemah tetapi bagus untuk memotivasi kita. Man farraha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bahagia dengan akan datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Senang, bahagia. Ya, marhaban ya Ramadan, menyambut, bahagia begitu datang bulan Ramadan, alhamdulillah, subhanallah. Kemudian yang berikutnya adalah punya tekad yang kuat, ya, tekad untuk mengisi bulan Ramadan dengan amal-amal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya apa lagi? Punya perencanaan di bulan Ramadan.
Apa rencana kita di bulan Ramadan tahun ini? Misalkan saya targetnya Ramadan tahun ini hafal 30 juz. Wah, mungkin tidak? Rada berat ya, rada berat kalau 30 juz. Sudah kalau begitu dibalik, target saya di bulan Ramadan juz 30. Mungkin nggak kalau 1 bulan 1 juz? Mungkin ya, 1 bulan 1 juz insya Allah bisa. Teman-teman yang sekarang sedang ikut program karantina di Darut Tauhid, ya, ada yang hari ke-7 ini sudah dapat 7 juz. Berarti 1 hari 1 juz. Kemarin saya silaturahim melihat teman-teman yang sedang karantina, ya. Ada yang 1 hari sudah 7 hari ini sudah dapat 7 juz, berarti 1 hari 1 juz. Nah, kalau 1 hari 1 juz berarti bulan Ramadan 30 hari 30 juz selesai. Nah, tapi mereka memang fokus, ya, sehari 13 jam fokus menghafal Al-Quran. Ziyadah, ya, belum sampai ke murojaahnya, baru ziyadahnya saja. Paling tidak minimal kita targetnya adalah juz 30. Kalau tidak kuat juz 30, minimal bagian daripada juz 30 yang belum dihafal. Nah, kan kita kan yang banyak hafal paling dari surat At-Takasur. Kenapa At-Takasur? Karena setiap kali tarawih ikut. Nah, jadi itu lagi At-Takasur, kemudian Al-Asr, itu hafal. Tapi ke atasnya belum pada hafal. Nah, minimal ada peningkatan. Targetnya berapa surat yang kita tingkatkan di bulan Ramadan hafalannya. Kita tambah di bulan Ramadan hafalannya. Kalau kita punya perencanaan, paling tidak ada action. Kenapa hafalan kita tidak nambah-nambah? Karena tidak punya rencana untuk menambah jumlah hafalan. Betul Pak ya? Kenapa hafalan kita kok sudah 50 tahun masih At-Takasur sampai An-Nas tidak nambah-nambah? Karena memang tidak punya rencana untuk nambah. Tapi kalau ada rencana untuk nambah jumlah hafalan, maka insya Allah sedikit-sedikit. Nih, 1 hari 1 baris saja. Setiap habis sholat kita menghafal 1 baris saja. Berat nggak 1 baris? Tidak berat, ringan. Nih, kalau habis sholat 1 baris, misalkan surat An-Naba, amma yatasa'alun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Itu sudah 1 baris. Setiap habis sholat 1 baris. Habis sholat subuh 1 baris. Nanti duhur habis sholat 1 baris. Asar 1 baris. Berarti sehari semalam sudah dapat 5 baris. Sehari semalam 5 baris. Nanti 2 hari sudah 1 halaman. Karena 15 ya 5 berarti 3 hari 1 halaman. 3 hari 1 halaman, karena 1 halaman 15 baris. Berarti dalam jangka waktu 3 hari kita sudah dapat 1 halaman. 4 hari surat An-Naba selesai. Jadi kalau kita fokus menghafal nih, konsisten menghafal setiap habis sholat 1 baris, maka dalam jangka 4 hari surat An-Naba sudah hafal. Ya, surat An-Naba sudah hafal. Nah, kembali lagi kepada tekad kita. Oleh karena itu, selain tadi kita punya rencana, punya perencanaan, maka yang berikutnya adalah kita harus punya tekad yang kuat untuk mengimplementasikan, mewujudkan dari perencanaan kita tersebut. Kita wujudkan perencanaan kita. Kemudian, apalagi perbanyak tobat, mohon ampun kepada Allah, ya. Terutama hakul adami itu diselesaikan sebelum kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Jadi kalau kita punya salah dengan teman kita, saudara kita, datang minta maaf. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk saling memaafkan itu bukan di bulan Syawal, tapi di bulan menjelang bulan Ramadan. Jadi para sahabat termasuk di Timur Tengah, di sana ada juga kebiasaan yang juga dicontohkan oleh Rasul pada saat menjelang Ramadan. Mereka kumpul keluarga besar, kemudian ada yang menyampaikan ilmu, dan selesai itu saling mengikhlaskan, saling memaafkan. Nah, kalau di kita disebut dengan apa? Punggahan. Kalau di Bandung kan itu punggahan, tarhib Ramadan, dan lain sebagainya. Itu adalah sarana yang bisa kita manfaatkan untuk kita banyak
bersilaturahim, banyak saling memaafkan antara yang satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ini mudah-mudahan menjadi bagian persiapan kita menghadapi bulan Ramadan, Syahrul Riyadhah. Riyadhahnya apa saja tadi sudah disampaikan oleh AA. Mudah-mudahan dengan